kepala dinas ini untuk menata ulang, merapikan, sehingga jangan sampai ketika nanti ada bangunan-bangunan yang sudah diizinkan tapi ternyata dampaknya bukan positif saja tapi negatif. Coba lihat Kota Bekasi, masyarakatnya sepertinya acuh tak acuh tentang persoalan ketahanan pangan. Karena bukan di desa ya. Merasa bukan desa, padahal satu sisi kita bicara bukan desa, tapi kan ada hal yang bisa dikerjakan. Kalau bahasa orang PKB itu la yamutu fiha wa la yahya. Enggak bermutu karena enggak punya biaya. Dia tidak hidup, dia tidak mati. Stagnan tetapi enggak berkembang. Program ketahanan pangan kan salah satu program nasional, Prolegnas ya kan. Dan itu menjadi salah satu penting, bukan saja buat masyarakat di luar Kota Bekasi, di Kota Bekasi pun itu harus betul-betul dijadikan program yang serius. Saya dari kemarin tuh ingin sekali berdiskusi dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan ini, kalau beliau mendengar ini, saya harapkan bisa berdiskusi apa kira-kira yang menjadi garapan utama yang ada di Kota Bekasi, karena Kota Bekasi adalah masyarakat perkotaan. Banyak yang bisa kita lakukan, banyak yang bisa kita kerjakan, sehingga masyarakat Kota Bekasi ketika bicara ketahanan pangan, oh ada loh kita, ada loh bidang-bidang yang menjadi unggulan daripada masyarakat Kota Bekasi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel podcast Parlamentaria Bekasimedia.com. Hari ini merupakan podcast yang ke-9 dari anggota legislatif DPRD Kota Bekasi. Bersama saya hari ini ada Bang Haji Ahmad Murodi MPD. Ya. Selamat siang Pak. Selamat siang. Beliau juga Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Bekasi dan juga Bendahara DPC PKB Kota Bekasi. Ya. Beliau juga merupakan anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi yang merupakan asal dari Dapil 5 Pondok Gede, Bekasi Barat. Siap Bang, langsung aja Bang ya, kita bincang-bincang terkait dengan komisi Abang nih di Komisi 2 ya, yang membidangi pembangunan dan infrastruktur ya. Abang ini kan merupakan periode pertama Abang ya? Benar. Di DPRD Kota Bekasi. Betul. Sejauh ini yang Abang pahami tentang tupoksi dari Komisi 2 DPRD Kota Bekasi apa saja, kemudian juga yang kiprah yang telah Abang lakukan saat ini gitu Bang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama saya berterima kasih dikasih kesempatan untuk berbicara di teman-teman ya semuanya, di teman-teman podcast DPRD ya. Kemudian yang kedua tentunya rasa syukur yang saya sampaikan, walaupun hari ini tepat persis 1 tahun. Oh iya. Ya kan tanggal 20 berapa sekarang, 26 ya? 27 ya? 27. Pelantikan kan 26 kemarin. Iya. Pas 1 tahun. Jadi anggota DPRD. Kami di Komisi 2 itu kan membidangi infrastruktur, kemudian PU, dan ya berkaitan dengan bangunan lah. Ada beberapa hal yang amat sangat kami sikapi sebenarnya. Kalau di dinas BMSDA, kemudian dinas Perkimtan, Distaru, kemudian lingkungan, dinas lingkungan hidup dan lain sebagainya, saya melihat memang ini berjalan normal lah, artinya karena memang dalam 1 tahun ini saya belum memiliki kebijakan yang utuh ya, dengan kebijakan-kebijakan yang lama, anggota DPR yang lama. Ada satu hal yang barangkali menjadi keluhan. Yang pertama, agak lambatnya pembangunan atau proses berjalannya anggaran 2025
yang sedang kita bahas sekarang, yang pada akhirnya pelaksanaan ini sampai saat ini masih tertunda. Dampaknya anggaran murni ya, belum anggaran ABT gitu kan. Anggaran murni aja ini belum terlaksana dengan baik dan belum sepenuhnya bisa terlaksana dengan baik. Banyak kendala-kendala, saya nggak tahu di mana. Kita sudah menjelaskan, kita sudah pernah tanyakan, tapi mereka juga jawabnya normatif saja. Entah kesalahan di mana, kita juga nggak tahu. Yang jelas ini juga menjadi salah satu terhambatnya pembangunan atau infrastruktur yang ada di Kota Bekasi pada umumnya. Itu salah satu kritikan dari kami ya, dari Komisi 2. Kemudian yang kedua, ada satu hal yang kita sikapi. Persoalan tata ruang yang hari ini beberapa gedung yang sudah jadi misalkan itu menjadi laporan banyak masyarakat, misalkan kemacetan, dan ini kan kemacetan saja satu aja di kemacetan itu bisa berdampak serius ya. Serius, misalkan orang mau berangkat kantor bisa terlambat dan ada kegiatan-kegiatan lain gitu, atau barangkali ada orang yang sedang sakit, mobil ambulan darurat kan karena macet, ini juga menjadi penghalang. Nah, ini salah satu evaluasi lah dari dinas yang ada di Komisi 2. Ini semuanya kita sedang meminta kepala dinas ini untuk menata ulang, merapikan, sehingga jangan sampai ketika nanti ada bangunan-bangunan yang sudah diizinkan tapi ternyata dampaknya bukan positif saja tapi negatif. Itu yang amat sangat kita harapkan jangan sampai itu terjadi. Artinya Abang melihat menimbulkan masalah baru? Iya benar, jadi menimbulkan masalah baru. Oke lah, kita setuju ya, kita senang, kita gembira Kota Bekasi mendapatkan investor misalkan. Tapi satu sisi juga kita jangan melupakan dampak-dampak yang akan terjadi ketika investor itu sudah melaksanakan pembangunannya. Nah, semuanya dari sisi apapun harus kita lihat secara komprehensif. Kira-kira. Ada satu yang belum banyak disikapi, itu di dinas ketahanan pangan. Ketapang. Ya, Ketapang. Coba lihat Kota Bekasi, masyarakatnya sepertinya acuh tak acuh tentang persoalan ketahanan pangan. Karena bukan di desa ya. Merasa bukan desa, padahal satu sisi kita bicara bukan desa, tapi kan ada hal yang bisa dikerjakan, program-program yang bisa dikerjakan untuk menunjang masyarakat sekitar atau ibu-ibu rumah tangga misalkan gitu, untuk menjaga ketahanan pangan yang hari ini pencanangan swasembada pangan nasional itu kan sedang berjalan. Artinya itu menjadi skala prioritas dalam program nasional. Nah, ini yang belum terlihat dan terjamah dengan komprehensif sehingga masyarakat ini belum paham semua dan kepala dinas juga belum mensosialisasikan. Sebetulnya dinas ketahanan pangan ini apa sih program yang bisa dijalankan oleh masyarakat sehingga ada outcome, ada output dan lain sebagainya. Ini kan salah satu aja, misalkan ada kelompok wanita tani misalkan, itu kan nggak mesti harus punya tempat gitu kan. Kalau sekarang oke lah di Bekasi sudah tidak ada tempat-tempat, tapi kan mereka bisa melaksanakan di pekarangan rumah dengan pot dan lain sebagainya. Nah, ini yang belum menjadi garapan serius oleh dinas terkait. Kemudian ada kelompok budidaya ikan. Gitu.
Karena saya juga pernah dulu menangani ini kelompok budidaya ikan, dan hari ini saya lihat perkembangannya itu, kalau bahasa orang PKB itu la yamutu fiha wala yahya, enggak bermutu karena enggak punya biaya. Ini orang bahasa singkatan gitu, artinya dia tidak hidup, dia tidak mati, stagnan tetapi enggak berkembang gitu. Nah ini ada apa? Enggak, kemudian dinas ini menjadikan garapan yang serius. Di mana kalau kekurangan, di mana kelemahannya, nanti kan kita bisa dorong. Kalau memang anggarannya kurang, kami di Banggar juga akan ikut membantu menaikkan anggaran bila itu memang sangat dibutuhkan. Di rapat-rapat dengar pendapat nggak ada, Bang? Saya jarang ketemu malah, jarang hadir. Iya. Saya lihat itu dinas ketahanan pangan tuh, karena dianggapnya dinas yang tidak menjadi dinas yang inti. Tapi kan ini bukan persoalan dinas inti atau tidaknya, tetapi ini juga salah satu program nasional yang mesti kita jalan. Ada program nasional di situ ya? Iya, yaitu program ketahanan pangan itu kan salah satu program nasional, Prolegnas ya kan, dan itu menjadi salah satu penting, bukan saja buat masyarakat di luar kota Bekasi, di kota Bekasi pun itu harus betul-betul dijadikan program yang serius. Ketika mereka tidak ada actionnya, Bang, melihat ya, ini apakah mereka kurang paham dari tupoksi kerjanya atau apa seperti itu, kalau melihat? Ya, saya pun akhirnya jadi bertanya, masalahnya di mana? Apa dinasnya yang tidak serius menangani ini, atau barangkali kurang pemahaman tentang ketahanan pangan yang ada di perkotaan, atau barangkali memang giat-giat dari masyarakat bawah ini tidak terlihat, sehingga tidak ada perkembangan tuh. Saya dari kemarin tuh ingin sekali berdiskusi dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan ini, kalau beliau mendengar ini, saya harapkan bisa berdiskusi apa kira-kira yang menjadi garapan utama yang ada di Kota Bekasi, karena Kota Bekasi adalah masyarakat perkotaan. Banyak yang bisa kita lakukan, banyak yang bisa kita kerjakan, sehingga masyarakat Kota Bekasi ketika bicara ketahanan pangan, ada loh kita, ada loh bidang-bidang yang menjadi unggulan daripada masyarakat Kota Bekasi. Contoh misalkan bidang perikanan, ada yang namanya kelompok budidaya ikan. Oke, masyarakat Kota Bekasi sudah tidak ada yang namanya kolam-kolam besar atau apa sih kalau bahasa orang Bekasi itu empang. Gitu. Tapi kan bukan hanya itu yang bisa kita lakukan. Ada yang namanya budidaya ikan yang di pekarangan rumah saja bisa, namanya kelompok budidaya ikan hias misalkan. Kan? Ikan hias kan nggak membutuhkan tempat yang luas. Cukup dia di depan rumahnya, dia bikin kolam, beberapa sekat-sekat dia bikin kolam, dan dia bisa budidaya ikan hias. Kalau satu rumah bisa melaksanakan, 2 rumah, 3 rumah, atau 10 rumah, kan luar biasa. Dan bahkan ikan hias itu bisa menjanjikan. Saya dulu pernah berdiskusi dengan beberapa kelompok ikan hias. Ada ikan hias yang bisa diekspor, diekspor ke luar negeri, dikembalikan ke Indonesia. Itu tahu nggak menjadi apa? Menjadi kosmetik. Ini kan salah satu bagian bagaimana bisa nggak nih kita tingkatkan kualitasnya, kemudian kuantitasnya, dengan cara apa? Ya dengan program-program yang bisa kita lakukan, itu kan adanya di Dinas Ketahanan Pangan. Ini saya sebetulnya ingin banget diskusi dengan kepala dinasnya, apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dikerjakan, program apa yang bisa digulirkan sehingga masyarakat Kota Bekasi yang mereka mungkin belum mensurvei satu persatu masyarakat. Tapi kalau kita bisa tunjukkan, misalkan di dapil saya itu banyak
Banyak tempat-tempat yang menjadi penggiat budidaya ikan hias gitu. Bahkan saya hampir mau membuat rencana kampung ikan hias karena di antara beberapa masyarakat itu penggiat ikan hias gitu. Nah ini yang jadi garapan, ayo kita sama-sama bagaimana caranya masyarakat Kota Bekasi terutama itu tuh yang jadi saya ingin konsen di situ sebetulnya. Bagaimana Dinas Ketahanan Pangan menyikapi persoalan ini. Iya. Oh ini kan bicaranya program nasional. Karena ketahanan pangan nasional. Dan itu perlu pemberdayaan ekonomi juga ya, berbasis keluarga ya. Pemberdayaan ekonomi. Betul. Mereka bisa membudidayakan hias, dia jual kan ekonomi itu. Semuanya bisa menghasilkan ekonomi. Itu bagus. Kira-kira itu. Entah. Mungkin selain itu nanti ada tanaman hidroponik apa segala macam tuh ya, yang di rumah-rumah. Iya banyak. Kalau itu kan jelas ya. Artinya masyarakat dan itu contoh semuanya ada semua. Di mana saja bisa dilakukan, di mana saja bisa kita tanam, misalkan hidroponik gitu. Artinya Pak Dewan mau dorong ini ya nanti ke depan? Ya, saya ingin itu. Apa menjadi kendala misalkan di Dinas Ketapang itu di mana? Gitu. Nanti kita bisa minta penjabarannya atau kalau perlu minta dikawal, kita kawal. Kebetulan kami yang saya di Badan Anggaran kan bisa kita kawal. Kira-kira itu kalau di Komisi 2 yang saya ingin galakan. Kalau infrastruktur dan sebagainya udah paham lah. Iya. Dan juga mungkin Ketapang ini biasanya di musim-musim Idul Kurban nih Bang. Nah sebetulnya banyak yang bisa kita lakukan. Kalau di Idul Kurban kan biasanya orang-orang yang menjual hewan kurban. Tapi ada beberapa titik-titik yang saya pernah ketemu dengan mereka budidaya ternak kambing. Ada juga ya? Ada. Ya? Ada. Pokoknya banyak lah kalau kita sudah mencari, kemudian kita survei langsung. Inventarisir nih? Pasti ada aja inventarisir, kita cari database gitu. Kemudian kelompok-kelompok lama ini kita cek kembali. Ada beberapa kelompok yang pernah membuat atau mendirikan, atau kelompok budidaya ikan hias, kelompok wanita tani. Kita cek ulang kembali. Kalau mereka dia sudah tidak hidup, berarti kita buat kelompok yang baru. Yang betul-betul mereka sudah menjadi penggiat yang sudah biasa. Atau kalau memang sudah ada, kemudian mereka tetap berjalan, mungkin di dinasnya yang kurang terbuka terhadap mereka. Apa nih yang membuat mereka itu lebih maju? Iya. Menambahkan kualitasnya, menambahkan kuantitasnya dan lain sebagainya. Jadi harapannya harus proaktif, Pak. Harusnya proaktif sebagai pemerintah. Ya. Nah, kita ingin mendorong itu. Kalau memang beberapa mereka yang mungkin barangkali ada yang belum paham tentang bidang itu, kan kita bisa diskusi. Sehingga mencari sesuatu atau solusi yang terbaik buat masyarakat yang ada di Kota Bekasi. Kalau menurut Pak Dewan sendiri prospeknya seperti apa nanti dari berbagai macam komunitas di tani segala macam? Jadi gini, hari ini bukan saja Indonesia, negara-negara lain juga sedang mencari validasi tentang pengangguran. Ya, pengangguran sudah bukan menjadi rahasia yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh negara pun pengangguran menjadi salah satu masalah. Gitu kan. Nah, ini menjadi salah satu solusi. Kalau dia misalkan membudidayakan ikan hias, kemudian dia menghasilkan uang di situ, dia nggak bakalan ingin niat nyari kerja, iya kan? Satu orang, kemudian 2 orang, 3 orang, ternyata ketika hasilnya sudah ada, dia nggak akan niat nyari kerja. Di situ pun dia sudah mendapatkan penghasilan uang. Ini kan salah satu solusi bagaimana mengatasi pengangguran sebetulnya. Simpel aja gitu. Nah, ikan hias itu luar biasa loh prospeknya kalau seandainya ini sudah betul-betul konsen pemerintah dalam
menangani dan membantu penggiat para ternak, terutama ya kalau di Kota Bekasi lebih umum ternak ikan hias gitu. Terus kemudian ibu-ibu kelompok wanita tani misalkan, timbang dia hanya pengangguran di rumah, kemudian dia nggak mengerjakan apa-apa, atau menunggu suami saja misalkan, dia bisa melakukan kegiatan menanam pohonan hortikultura ya, cabai dan lain sebagainya. Nah ini kan meningkatkan juga, meringankan misalkan suami mau beli cabai yang sedang mahal misalkan, nah itu kan bisa diambil dari situ. Kalau satu rumah dia misalkan menanam 10 pohon cabai, berapa kelompok wanita tani yang menanam cabai dan dia punya hasil, kan nggak perlu lagi dia beli cabai mahal-mahal gitu kan. Nah ini kan salah satu meringankan, kemudian semuanya bisa teratasi, dan solusi itu juga bisa menjadi dan meningkatkan masyarakat yang tadinya tidak peduli dengan lingkungan itu bisa peduli dengan lingkungan. Itu banyaklah manfaatnya banyak. Tinggal bagaimana caranya pemerintah daerah ini betul-betul konsen dalam mengatasi itu. Itu teratasi, itu bisa dijadikan salah satu program unggulan misalkan, maka salah satu juga itu bisa mengatasi pengangguran yang ada di Kota Bekasi. Lumayan itu. Betul. Lumayan. Karena saya tahu rata-rata orang yang penggiat budidaya ikan hias, kalau abang pernah ngelihat di Jatimamur itu, ya dia hidupnya berkecukupan. Karena memang dia sudah konsen dan fokus menggeluti budidaya ikan hias dari tahun ke tahun. Bahkan dia punya paguyuban. Itu kalau paguyuban itu besar ya? Besar. Paguyubannya kalau nabung, saya lihat, saya pernah lihat itu, dan saya pernah ikut. Saya aja kalah kalau nabung tuh. Iya. Kan nabung dia tuh per minggu perkumpulan per minggu itu. Nabungnya lumayan gede-gede gitu. Saya cuma ngetes, gede-gede ya nabungnya. Artinya penghasilan dari situ aja dia sudah terlihat. Nggak bakalan nyari kerja lagi, di situ aja sudah ada. Itu. Bisa juga nanti dia turunkan ke anak-anaknya. Lah anaknya udah nggak usah kerja, dari sini juga udah ada penghasilan. Iya. Harusnya pemerintah melihat itu, Bang. Melihat itu mestinya. Kalau infrastruktur, wah semuanya paham lah. Semuanya mulai dari orang biasa, RT, RW semuanya udah paham. Tapi ada satu hal yang saya katakan ini, dia tersirat, tetapi ini menjadi salah satu poin bagaimana bisa mengatasi pengangguran. Dan itu juga pembangunan ya, Bang? Salah satu pembangunan. Membangun kan bukan hanya membangun gedung dan lain sebagainya, membangun jalan, tapi membangun akhlak juga kan di situ juga. Betul. SDM ya. SDM, akhlak. Kenapa saya bilang ada bagian membangun akhlak? Yang pertama, kalau dia sudah sibuk dengan kegiatan budidaya, dia nggak akan lagi mencari sesuatu kesalahan orang misalkan. Nah ini juga dia sibuk. Ibu-ibu misalkan dia disibukkan dengan kegiatan itu, udah nggak bakalan ngerumpi tuh di pinggir-pinggiran, nggak ngata-ngatain orang. Ini kan salah satu membangun karakter. Itu kira-kira. Betul. Oke. Menarik tuh, Bang. Ya. Jadi mungkin selama ini orang berpikir Komisi 2 itu cuma ya nggak jauh dari infrastruktur, pembangunan fisik, padahal ada hal lain ya. Jadi catatan juga ya buat teman-teman komisi atau dewan lainnya, Pak. Iya. Terus juga harus dikemukakan keluar ya. Iya. Dan dinas terkait juga harus bisa membangun sinergi bareng ini, Pak. Iya, bukan hanya sinergitas dengan dewan dengan pemerintah, tetapi juga dinas dan pegawai-pegawai yang ada di dinas ketahanan pangan ini terus berinovasi.
berinovasi ya. Bagaimana menghidupkan masyarakat yang masih giat dengan pertanian, kemudian ketahanan pangan inilah. Jadi abang melihat mereka terpinggirkan ya, nggak menjadi isu itu ya? Nggak menarik gitu. Iya, jadi nggak menjadi isu yang menarik. Padahal kalau seandainya itu isu menarik, itu bisa solusi pengangguran. Gitu. Nah ini yang lupa. Barangkali bukan lupa, saya nggak tahu udah lupa atau apa, tapi yang jelas ini kayaknya tidak terpikirkan oleh dinas-dinas yang ada di Kota Bekasi, terutama Dinas Ketahanan Pangan. Coba deh kalau memang Kepala Dinas Ketahanan Pangan mau diskusi dengan kita, ayo. Tapi juga jangan hanya sekedar diskusi, tapi juga kita menginventarisir beberapa kelompok-kelompok yang dulu pernah meminta semacam SK atau surat resminya, atau kalau sudah tidak ada, kemudian ada potensi, kita bisa bikin kok, kita bisa buat kok. Gimana caranya membentuk kelompok gitu. Saya dulu punya cuplak-cupliknya, saya punya semua, makanya saya agak konsen di situ. Tuh bukan berarti itu bidang saya, bukan, tetapi kalau itu bisa kita lakukan dan itu bisa menjadi surplus buat di masyarakat sekitar, itu kan salah satu bagian dari mengatasi pengangguran khususnya yang ada di Kota Bekasi. Gitu kira-kira. Iya, siap. Jadi kembali ke ketahanan pangan tadi ya. Iya. Maka itu program nasional ya. Dan itu salah satu program nasional, artinya kalau program nasional kan gini, anggaran yang kita anggarkan misalkan buat masyarakat, ketika program nasional itu turun, kemudian itu menjadi prioritas, yang kita anggarkan buat masyarakat bukan program prioritas, ini kan rungkat. Harus ini yang terus dijalankan. Misalkan pendidikan jelas program nasional, ya kan, kesehatan jelas. Nah ini pangan kan, ini jelas. Artinya ketika kita melakukan ini nggak akan rungkat, sebab ini adalah salah satu program nasional dan ini menjadi prioritas juga. Itu. Dan itu penekanan Presiden Prabowo cukup tinggi ya. Cukup tinggi dengan ketahanan pangan ini. Ketahanan pangan itu banyaklah yang bisa dilakukan itu tentang ketahanan pangan dan berbagai macam bidang yang bisa kita lakukan. Tinggal bagaimana kita kreativitas pemerintah, inovasi pemerintah. Kalau bahasa ininya mah, bahasa kerennya itu, kalau memang kita kurang mampu, kita panggil tim ahli. Bagaimana menciptakan sebuah inovasi baru, ketahanan pangan yang ada di perkotaan. Itu bisa lah. Berbasis perkotaan ya. Berbasis perkotaan. Abang selama kunker itu pernah melihat contoh sampel di mana, itu daerah mana itu yang bisa berhasil melakukan itu? Ya, di beberapa kabupaten saya sering. Kadang kalau kita masuk ke pemerintahan itu, ada beberapa contoh tanaman-tanaman pangan. Itu hasil dari mereka, masyarakat ya? Masyarakat, pertanian. Bukan cuma kunker, biasanya saya kalau lagi kunjungan aja itu main ke beberapa kerabat yang ada di luar daerah gitu. Itu luar biasa. Mereka kebunnya, kalau mereka kan di mana-mana kebun masih luas ya. Cabai, semua bawang, semua. Dan itu hasil sendiri dan dia nggak belanja keluar, dia cukup. Yang dihasilkan dari tanaman itu dia sudah cukup. Dan ini bisa mandiri dia. Iya, membangun kemandirian ekonomi itu ya. Ekonomi. Ya banyak lah. Banyak ya. Artinya bisa kita lakukan membantu pemerintah meringankan dan membantu meringankan atau menuntaskan pengangguran yang ada di Kota Bekasi. Itu satu ya, satu kepala dinas. Itu satu dinas. Belum dinas yang lain. Baru mitra kerja satu ya, OPDHT ya. Iya, kalau ngomongin dinas PU misalkan BMSDA atau Pakim tadi itu tadi berkaitan dengan SLR, itu juga kan membuat banyak masalah-masalah yang terjadi. Contoh misalkan kemarin kita kedatangan persatuan perkumpulan bidan-bidan
yang ada di Kota Bekasi. Mereka mengeluhkan tentang SLF. Pak, ini kalau kita harus mendapatkan SLF, sertifikat layak fungsi kan, kita harus mempersiapkan persyaratan dan itu harus terpenuhi. Karena kita kerepotan bahasa mereka satu. Ya banyak masalah yang ini menjadi salah satu harusnya dijadikan konsen. Yang pertama persoalan perizinan. Kemudian yang kedua itu sertifikat layak fungsi. Terkadang mereka ngeluhnya persyaratan yang kurang, yang akhirnya mereka rungkat membuat atau mendapatkan SLF. Nah ini kan harusnya ada solusi-solusi. Saya nggak tahu ya sejauh mana pemerintah Kota Bekasi ini menangani persoalan ini. Ini kan belum tuntas. Pengaduan mereka ke Komisi 2 tentang masalah SLF, terus solusinya apa? Bahkan mereka meminta bagaimana caranya agar SLF itu dihapus. Saya malah nggak setuju. Saya bilang kalau untuk dihapus saya kurang sependapat. Tetapi dijadikan persyaratan yang lebih mudah, saya sependapat. Sebab mau tidak mau untuk menaikkan standarisasi apapun bentuknya sebuah profesi, apapun bentuknya sebuah bidang, itu harus ada sertifikat yang menjadi standarisasi, meningkatkan sebuah mutu. Gitu. Nah, kalau nggak ada standarisasinya, dan nilainya seperti apa? Asal-asalan. Tetapi tetap harus mengindahkan kemudahan, jangan berbelit-belit dan lain sebagainya. Ya, reformasi birokrasi itu, Pak ya. Reformasi birokrasi. Sebetulnya reformasi birokrasi kan simpel, Pak. Bukan merombak semua. Kalau merombak namanya revolusi kan. Tetapi reformasi itu adalah memperbaiki perangkat-perangkat yang tadinya tidak baik, yang tadinya tidak sesuai prosedural gitu. Sehingga yang tadinya agak sulit ini dipermudah dengan cara apa? Nah ini kan menjadi salah satu konsen mereka sebetulnya. Wah ini kok agak lama ya, sulit, banyak masyarakat yang ngeluh, terutama sertifikat profesi ya. Kan kalau sertifikat profesi kan lumayan juga, kemudian dia biayanya udah lumayan. Di pemerintah itu kan ada namanya apa sih? BNSP ya, BNSP, kemudian LSP gitu kan. Salah satu yang dijadikan patokan oleh setiap perusahaan ketika mereka mendapatkan sertifikat itu. Jadi harapan saya walaupun itu agak sulit, tapi tetap jangan juga dihapus. Tetapi juga bagaimana caranya memberikan kemudahan. Dengan cara apa aja? Dengan cara inovasi pemerintah, apa yang lebih membuat mudah? Kalau misalkan melalui konsultannya dari mana? Apa konsultannya itu juga justru malah lebih tambah mengeluarkan biaya banyak kan gitu. Baru ya. Atau kalau memang konsultannya itu harus dari pemerintah, maka nanti ada subsidi sehingga memudahkan dan meringankan biaya-biaya untuk pembuatan atau perizinan SLF atau sertifikat profesi dan lain sebagainya. Intinya masyarakatnya dimudahkan lah ya. Ya mau tidak mau, ya namanya pemerintah itu kan pelayan masyarakat. Betul. Mau tidak mau mereka harus melakukan itu. Nah kita kan sebagai kontrol pemerintah, mau tidak mau ikut mendorong supaya hal-hal yang semacam itu harus dijalankan. Kira-kira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya yang ada dimanapun yang ada di Kota Bekasi, mari kita melihat potensi Kota Bekasi yang bisa kita jadikan peluang, bukan saja peluang bisnis, bukan saja peluang ekonomi, tetapi juga peluang meningkatkan
kualitas lingkungan, terutama pada diri kita semua ini. Yang saya tekankan adalah di bidang ketahanan pangan. Pemerintah juga sedang mencanangkan ketahanan pangan menjadi program nasional. Di Kota Bekasi bisa kita lakukan dengan melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan. Ada kelompok budidaya ikan hias, ada kelompok wanita tani dan lain, kelompok ternak dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi tekan kepada Dinas Ketahanan Pangan untuk berinovasi, kemudian memberikan program-program kepada masyarakat yang khusus berada di bidangnya, dan itu salah satu solusi membantu pemerintah Kota Bekasi untuk menentaskan pengangguran. Kemudian yang kedua, masalah perizinan dan sertifikat profesi. Harapan kami agar pemerintah Kota Bekasi memberikan kemudahan-kemudahan, kemudian mempercepat, dan salah satunya adalah meringankan biaya dalam proses perizinan dan mendapatkan sertifikasi profesi yang ada di Kota Bekasi, sehingga tidak menunda-nunda dan tidak tertunda pelaksanaan program, dan tidak ada persoalan-persoalan. Dan jangan lupa, andai kata banyak yang mengkritik tentang persoalan sulitnya proses perizinan dan sertifikasi profesi, tetap jangan dihapuskan, harus tetap ada, karena ini adalah standarisasi untuk meningkatkan mutu semua yang ada di bidangnya. Kira-kira itu dari saya. Cukup sekian, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Baik pemirsa, channel Bekasi Media Podcast Parlementaria hari ini dengan Bang Haji Ahmad Nurodi dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang fokus dan konsentrasi dengan bidang ketahanan pangan. Semoga ini menjadi masukan baru juga buat pemerintah Kota Bekasi agar juga bisa lebih memperhatikan ya, bahwa di Kota Bekasi itu banyak komunitas paguyuban yang mereka aja konsen dengan tadi ya yang dikatakan wanita tani, kelompok wanita tani, kelompok budidaya ikan dan lainnya, dan ini bisa menjadi energi baru Pak ya, energi baru untuk pemberdayaan ekonomi dan juga ketahanan pangan keluarga. Terima kasih. Saya Dennis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.